Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana fihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab keunggulan ilmu, fadilah ilmu. Allah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapa nang hafiz hafal sapa man ala ummati ing atase umat ingsun arba'ina hadisan 40 hadis minnas sunnati saking sunnah ja hatta yu diaha sehingga nekani sapa wong ing hadis ilaihim kuntulahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Dawuhnya Nabi, barang siapa yang hafal di antara umatku 40 hadis dari sunnah-sunnah sehingga dia melakukannya, maka aku akan menjadi penolong dan menyafaatinya besok di hari kiamat. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam dan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamila min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa yang menghafalkan di antara umatku 40 hadis, maka dia akan bertemu Allah besok di hari kiamat dengan tingkah yang orang yang alim dan ahli fikih. Maksudnya fakih itu adalah orang yang mengerti tentang agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahullahu ta'ala ma ahammahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang belajar ilmu fikih di dalam agamanya Allah, maka Allah akan mencukupinya sesuatu yang penting baginya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi kalau kita kepingin rezeki kita lancar dari arah yang tidak terduga-duga, maka kita harus belajar ilmu fikih atau belajar tentang agamanya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mendawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auha paring wahyu auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam. Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, inni alimun uhibbu kulla alimin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku itu zat yang alim, aku cinta kepada setiap orang yang alim. Jadi Allah itu zat yang alim, dia menyukai terhadap orang yang alim juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al alimu ali aminullahi subhanahu fil ardi. Orang yang alim itu adalah orang yang dipercaya oleh Allah di bumi ini. Jadi siapa yang dipercaya oleh Allah di bumi ini, itu adalah jawabannya orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati idza solahu solahan nasa wa idza fasadu fasadan nasu. Dua golongan dari umatku, ketika dua golongan itu bagus, maka manusia semua akan bagus, akan baik. Dan ketika rusak kedua golongan itu, maka rusaklah semua manusia. Siapakah itu? Al-umara wal fuqaha, yaitu pemerintahan, orang yang menguasai pemerintahan dan orang yang menguasai ilmu agama. Fuqaha, orang yang mengerti ilmu agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Dawuh Kanjeng Nabi, ketika hari itu datang kepadaku, yang di hari itu aku tidak tambah ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah, maka hari itu tidak memberi berkah kepadaku. Jadi kalau setiap hari kalau di situ tidak menambah wawasan atau ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka hari itu tidak diberkahi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi 'alal ibadah wasyahadah. Jadi Nabi dawuh di dalam lebih mengutamakan ilmu mengalahkan ibadah dan syahid, mati syahid. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Keunggulan orang yang alim di atas orang yang ahli ibadah itu seperti keunggulanku di bawah orang dari sahabatku. Maka itu kita bisa mengangan-angan. Jadi Kanjeng Nabi dawuh di sini ilmu itu seperti derajatnya para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid ka fadli qamari lailatal badri 'ala sa'il kawakib. Dawuhnya Kanjeng Nabi, keutamaan atau keunggulan orang yang alim di atas orang yang abid itu seperti keunggulan rembulan di hari tanggal 15 yaitu bulan purnama mengalahkan bintang-bintang. Jadi ya jauh ya antara bintang-bintang dan rembulan di bulan purnama ya sangat jauh bedanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati salasatun al anbiya summal ulama summa syuhada. Dawuhnya Kanjeng Nabi, besok di hari kiamat itu ada 3 golongan yang memberi syafaat. Nomor 1 para nabi, nomor 2 para ulama, nomor 3 para syuhada. Maka derajat yang paling tinggi itu adalah derajatnya kenabian, setelah itu orang alim, setelah itu para syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ubida tidak disembah sapa Allah Gusti Allah bi syai'in afdalu min fiqhin fiddin. Dawuh Kanjeng Nabi, Allah itu tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan ilmu fikih di dalam agama. Jadi pengertian di dalam agama itulah yang lebih baik. Wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Dan orang fakih satu itu lebih berat digoda setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Walikuli syai'in imatun wa imatu hadzal din al fiqhu. Segala sesuatu itu ada ada soko itu cagak itu apa ya? Iya cagak, tiang, dan tiangnya agama ini adalah al fiqhu, ilmu fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadati al fiqhu. Lebih baik-baiknya agamamu itu yang lebih gampang, dan lebih baik-baiknya ibadah itu ilmu fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul mu'minil al-abid al-mu'minil abid sab'ina darajatan. Fadilah orang yang mukmin yang alim itu mengalahkan orang mukmin yang ahli ibadah kacek 70 derajat. Jadi orang mukmin yang alim dan orang mukmin yang ahli ibadah itu selisihnya derajat 70 derajat. Jadi jauh. Ini sama-sama orang mukmin, yang satu alim, yang satu ahli ibadah. Itu lebih unggul orang yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal abid mi'atu darajatin baina kulli darajataini hadru jawati sab'ina sanah. Dawuh Kanjeng Nabi, di antara orang alim dan yang ahli ibadah itu selisih 100 derajat. Lah jarak antara derajat satu dan yang lainnya itu dikira-kirakan seperti kuda yang larinya kencang itu menempuh perjalanan 70 tahun. Jadi derajat satu dan yang satu itu
kalau ditempuh perjalanan kuda yang cepat itu memakan waktu 70 tahun. Itu derajat satu dan yang satunya lah. Padahal yang ini derajat selisihnya 100 derajat. Jadi ya wah banyak kali. Waqala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakila ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Ada yang menanyakan, wahai Rasulullah, amal mana yang lebih utama? Faqala al ilmu billahi azza wa jalla. Kanjeng Nabi menjawab yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala.